Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami berkelompok ingin menjelaskan atau mereview mengenai artikel yang berjudul aplikasi metode numerik dalam perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air laut. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Sinta Puspasari, SSI, MKOM. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Arya Damarasan Putra dengan NPM 2022 110012. Nah, selanjutnya, Selanjutnya, saya Mutusana Salam dengan NPM 2022 110099. Kelas selanjutnya, Kan nama saya Octavia Rama Angan dengan NPM 2022 110150. Perkenalkan, nama saya Naufal Saidan dengan NPM 2023 110067. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Zulhan dengan NPM 2021 110047. Selanjutnya, baiklah. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang dari penelitian ini atau artikel ini yaitu pentingnya perhitungan luas dan volume badan kapal yang tercelup air laut dalam konteks teknik perkapalan. Perhitungan yang akurat ya sangat penting untuk desain dan keselamatan kapal. Serta tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode numerik yang terbaik antara metode trapesium dan metode Simpson dalam menghitung luas dan volume badan kapal. Serta memastikan bahwa nilai koreksi dari kedua metode metode tersebut kurang dari 0,5% dibandingkan dengan hasil perhitungan eksak. Nah, selanjutnya di dalam pendahuluan ini nanti akan menjelaskan tentang tujuannya, peran metode numeriknya yang trapesium dan Simpson akan dijelaskan nanti. Uh, Setelah itu tujuannya serta kesimpulan akan dijelaskan oleh teman-teman di bawah nanti. Oke, selanjutnya akan memasuki masalah tentang permasalahan. Nah, kepada teman saya persilakan. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan aplikasi metode numerik untuk perhitungan luas dan volume badan kapal di bawah permukaan air laut. Di sini eh, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam aplikasi metode perhitungan luas dan volume badan kapal di bawah permukaan air. Kapal memiliki bentuk geometrik yang kompleks dan tidak selalu dapat dipresentasikan secara analitik menggunakan fungsi sederhana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan numerik untuk menghitung parameter seperti luas, penampangan, dan volume di bawah permukaan air laut. Kedua, keterbatasan metode numerik, presisi, dan akurasi. Metode numerik seperti metode Simpson, trapesium, atau integratis Monte Carlo memerlukan pembagian area atau volume menjadi segmen-segmen kecil. Jika segmen terlalu besar, hasilnya kurang akurat, tetapi jika terlalu kecil akan meningkatkan kebutuhan komputasi, stabilitas, dan konvergensi. Beberapa metode numerik mungkin tidak stabil atau gagal menghasilkan dan sangat datanya tidak lengkap. Ketiga, pengaruh permukaan air laut yang tidak stabil. Permukaan air laut yang jarang stabil karena pengaruh gelombang, arus, dan perubahan kedalaman. Hal ini menambah tantangan dalam menghitung luas dan volume yang terendam secara dinamis. Metode numerik harus mempertimbangkan variabel, seringkali melalui simulasi dinamis yang membutuhkan lebih banyak data dan daya komputasi. Keempat, keterbatasan data
dan resolusi data geometrik kapal seringkali berasal dari pemindaian digital atau pengukuran manual yang mungkin memiliki resolusi rendah. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi perhitungan numerik, ketidakakuratan dalam data dengan volume yang menyimpang. Kelima, kebutuhan komputasi tinggi. Kapal besar seperti kapal tanker atau kapal kontainer memiliki geometri yang sangat kompleks. Untuk menghitung luas dan volume dengan presisi tinggi menggunakan metode numerik, seringkali diperlukan daya komputasi tinggi dan algoritma yang dioptimalkan secara perangkat keras atau perangkat lunak yang tersedia dapat membatasi kemampuan untuk mendapatkan hasil yang tepat dan akurat. Selanjutnya, eh, metode numerik, metode pemecahan numerik. Baiklah, metode numerik ini akan dijelaskan oleh Ahmad Hussein Assalam. Pada Ahmad Hussein, dipersilakan. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode numerik yang digunakan pada artikel ilmiah. Dan pertama, di sini kami menggunakan dua dua metode, satu metode trapesium dan kedua metode Simpson. Pada metode trapesium, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut dengan keterangan yaitu I adalah luas area yang dihitung, A adalah batas bawah interval, B batas atas interval, N jumlah subinterval atau jumlah trapesium, Fx adalah fungsi yang menggambarkan kurva, dan Xi adalah titik-titik di dalam interval A, B. Kemudian contoh soal dengan metode trapesium adalah misal di sini batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 4, maka tentukan subinterval atau jumlah trapesiumnya tadi. Misal di sini kita tentukan adalah 4, maka hitung lebar subinterval dengan rumus berikut, yaitu H sama dengan batas atas dikurang batas bawah per N. Maka akan menghasilkan hasil sama dengan 1. Lalu hitung nilai fungsi pada titik-titik yang kita telah tentukan, yaitu sebanyak 4 N tadi. Setelah itu, masukkan nilai ke dalam rumus trapesium. Kemudian akan menghasilkan nilai itu 22. Lalu yang kedua adalah metode Simpson dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan I sama dengan luas area yang dihitung, A sama dengan batas bawah interval, B sama dengan batas atas interval, dan N adalah jumlah subinterval atau jumlah segmen harus genap pada metode Simpson. Kemudian sama seperti tadi, hanya bedanya pada bagian ini adalah titik-titik ganjil dan ada titik-titik genap pada interval. Lalu contoh soalnya sama seperti tadi, tapi hasilnya dengan menggunakan metode Simpson itu H per 3. Sedangkan tadi hanya hanya per 2. Lalu menghasilkan hasil yaitu 21,33. Maka kesimpulannya dari perhitungan di atas dapat kita lihat dari kedua metode memberikan hasil yang mendekati. Tapi metode yang paling ak- atau yang paling lebih akurat dalam hal ini adalah metode Simpson yang menghasilkan 21,33. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Metode tersebut memiliki 3 hasil, yaitu hasil pengukuran secara eksak, hasil pengukuran secara metode trapesium, dan hasil pengukuran dengan metode Simpson. Hasil pengukuran secara eksak dari data yang ada menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil dari nomor ordinat dan luas stasiun serta nomor awal mendapatkan data volume sebesar 8.321,762 meter kuadrat meter kubik. Mengenai selanjutnya hasil pengukuran dengan metode trapesium. Dari data yang diperoleh dengan sejumlah data nomor ordinat, luas, faktor trapesium, dan hasil setelah digabungkan mendapatkan volume sebesar 8.912,21 meter kubik. Dan nilai koreksi luas untuk hasil metode trapesium lebih dari 0,5%, sehingga metode tersebut tidak memenuhi syarat karena nilai koreksi lebih dari 0,5% sebesar 3,745%. Lalu selanjutnya untuk hasil pengukuran dengan metode Simpson dari tabel dan data nomor ordinat, luas, faktor Simpson, dan juga hasil dari perhitungan tersebut, hasil dari nilai yang diperoleh volumenya mendapatkan 8.281,388 meter kubik. Nilai koreksi luas dari metode tersebut sebesar 0,439%. Karena nilai tersebut kurang dari 0,5%, sehingga metode tersebut memenuhi syarat. Kemudian karena metode tersebut yang paling mendekati atau memenuhi syarat merupakan metode Simpson, disarankan agar hasil pengukuran untuk menggunakan metode Simpson. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil perhitungan eksak diperoleh nilai A meter sebesar 108.445 meter pangkat 2 dan nilai VD sebesar 83.021,762 meter pangkat 3. Untuk hasil perhitungan dengan metode trapesium diperoleh nilai koreksi A meter sebesar 3.744% dan nilai koreksi VD sebesar 6.486%, di mana keduanya bernilai lebih besar 0,5% sehingga tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk hasil metode Simpson diperoleh nilai koreksi sebesar A meter sebesar 0,4396% dan nilai koreksi VD sebesar 0,488%. Untuk hasil dari pengukuran dengan metode Simpson, nilai koreksi untuk A meter dan PD kurang dari 0,5%, sehingga memenuhi syarat. Jadi dari perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan metode Simpson lebih baik dari metode-metode trapesium. Untuk saran, sebaiknya dalam menggunakan metode trapesium maupun Simpson menggunakan jumlah pias yang banyak. Semakin banyak pias, maka nilainya semakin baik atau nilai koreksinya semakin kecil. Dan untuk perhitungan selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode Simpson. Karena dari perhitungan di atas, metode Simpson memberikan hasil dengan pendekatan yang baik atau nilai koreksinya cukup kecil atau memenuhi syarat. Baiklah, selanjutnya. Oke, ah, mungkin itu saja yang dapat kami semua sampaikan dari materi tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.